Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilma ladunni wal mashrab as-safi al-hani ya wahhab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilma ladunni wal mashrab as-safi al-hani ya wahhab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashraba safil hani ya wahab ya ghani. Alhamdulillah, limpahan syukur bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Nikmat terbesar di antara dari nikmat yang paling besar. Nikmat pertama adalah kita dijadikan sebagai orang-orang yang beragama Islam. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini tergolong daripada a'dha'imin ni'am, katanya itu nikmat yang paling agung. Setelah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat besar lainnya yang paling besar diantaranya adalah nikmat kita semua tergolong menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah kita semua tentunya yang hari ini hadir di majlis ini adalah golongan orang-orang yang telah menyadari betapa besarnya nikmat yang dia punya, nikmat yang dia raih, nikmat yang telah Allah berikan kepadanya secara cuma-cuma. Yang insyaallah kita semua yang pada hari ini merasakan nikmatnya Islam, nikmatnya iman, dan nikmat kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat menjadikan kita hamba-hamba Allah, umat-umatnya Rasulullah yang menjalani perintahnya Allah, juga yang menjalani perintahnya Rasulullah dengan apa? Dengan penuh keridhaan. Amin, amin ya rabbal. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah bersabda, "At-taib minadz-dzambi kama la dzambalah." Seseorang yang bertaubat dari sebuah dosa, maka dia seperti orang yang tak punya dosa, kata Nabi bilang. At-taib minadz-dzambi kama la dzambalah. Orang yang bertaubat dari suatu dosa, maka dia seperti orang yang tidak punya dosa. Artinya apa? Bahwa sesungguhnya setiap kali di antara kita yang melakukan sebuah kesalahan, sebuah kemaksiatan, sebuah kekhilafan, baik itu karena dorongan nafsu atau itu karena ajakan syaitan, semua itu ternyata dengan taubat Allah Subhanahu wa taala dengan mudah memberikan maafnya, dengan mudah menghapus salahnya, dengan mudah menggantikan keburukannya dengan kebaikan dan lain sebagainya. Sehingga dikatakan dalam sebuah kitab, Masya Allah, ya, ada satu orang yang kerjaannya setiap kali dia melakukan sebuah maksiat, itu sama dia ditulis di sebuah buku. Hari ini saya sudah ghibah, hari ini saya sudah bohong, hari ini saya sudah menyinggung perasaan fulan, hari ini saya, tiap kali dia ngelakuin dosa, dia catat di buku. Tiba-tiba sekian tahun dia sudah menjalankan perbuatan itu, satu waktu datang dia pengen membuka kembali catatan-catatan perbuatan dosanya. Perbuatan dosanya. Kalau kita ini kadang gak butuh sama catatan, kita mengandalkan memori ingatan. Tapi sifat manusia, memori ingatannya seringkali terlupa oleh kesalahan, tapi selalu diingatkan tentang kebaikan yang telah dia lakukan. Itu manusia. Kalau kita nih, biasanya gak perlu nyatet, tapi kalau kita udah pernah nolong orang sekali, itu ingatannya wah, sampai kapanpun diingat tuh. Tapi kita gak sengaja pernah ngomongin orang, gak sengaja atau mungkin sengaja, tapi bisa jadi setelah kita ngomongin kita lupa, langsung kita lupa seketika.
Nah orang ini sadar bahwa sifatnya manusia itu kan begitu. Dia nggak pilih nyatet kebaikan, tapi yang dia pilih catat keburukan. Catatan keburukannya dia dari sekian tahun udah numpuk, akhirnya satu waktu sama dia diambil. Dia pengen mengingat-ingat kembali berapa banyak kesalahan yang sudah pernah dia perbuat. Berapa banyak kesalahan-kesalahan kemaksiatan yang pernah dia lakukan. Diambil, begitu dia mau buka, dia dapati semua catatannya kosong. Ya. Dia dapetin semua catatannya kosong, gak ada lagi catatan-catatan kemaksiatan yang dahulu kala pernah dia perbuat, tetapi ternyata dia menemukan sebuah tulisan suatu ayat. Yubaddilullaha sayyiatihim hasanat. Bayangin. Allah telah mengganti seluruh keburukan dia dengan kebaikan. Bayangin. Yubaddilullaha sayyiatihim hasanat. Ini tertera di dalam Al-Quran, ayat ini ada. Pada saat dia buka berulang kali catatan-catatan dosa yang pernah dia perbuat dahulu, dia tidak menemukan kecuali hanya tulisan itu saja. Lalu menyadarkan dia betapa pemurahnya Allah, betapa pengasihnya Allah, betapa Allah itu sangatlah menyayangi hamba-hambanya yang selalu menyadari akan kesalahan di hadapannya. Syufi. Hanya dengan kita merasa kalau kita pendosa, kita merasa kalau kita pernah berbuat salah, kita merasa kalau kita itu banyak membuat kekhilafan dan lain sebagainya, cukup dengan merasa itu saja Allah sudah melakukan sesuatu untuk kita. Apa sesuatunya? Yubaddilullaha sayyiatihim hasanat. Allah ganti keburukan itu dengan kebaikan. Hadza rahmatullah. Kadang kalau dari satu sifat pemurahnya Allah yang ini dibandingin dengan kita yang seringkali mengingat sikap buruk orang kepada kita, melupakan sikap baiknya orang terhadap kita, manusia, lucu ya. Kalau orang buat salah sama kita, memori kita handal sekali itu. Ingat dulu orang ini pernah, dulu dia begini, dulu dia sesuatu yang kiranya sifatnya pernah melukakan kita, melukai perasaan kita khususnya, itu kita ingat panjang ingatannya, bahkan sampai tua aja boleh jadi masih ingat. Kadang-kadang saya kalau lagi duduk sama orang-orang tua, ada gitu, orang-orang tua, dia lagi ceritanya cerita masa muda. Pada saat dia cerita masa muda, kebetulan dia mengutip kisah seseorang dari temannya yang telah berpulang ke rahmatullah. Temannya udah pulang, temannya udah meninggal, temannya udah lebih dulu kembali kepada Allah. Pada saat dia bercerita, ada kalimat yang terucap dari mulutnya dia, semoga Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosanya. Dulu dia tuh, aduh Masya Allah banget deh. Sampai tua, orang ingat jeleknya orang. Tapi untuk satu kebaikan belum tentu diingat sampai tua. Jangan sampai tua. Kebaikan yang kita lakukan kemarin belum tentu diingat sampai besok. Jangan ngarep kebaikan-kebaikan yang kita buat akan diingat oleh orang-orang sepanjang abad, sepanjang masa, sepanjang waktu, sepanjang usia. Enggak, belum tentu. Dengan hal ini, ayo kita compare dengan sifatnya Allah yang maha pemurah, yang maha pengasih, yang maha penyayang. Allah itu justru memiliki sifat sering, cepat, segera melupakan kesalahan orang terhadapnya. Siapa aja yang buat salah terkait urusannya sama Allah, seketika itu juga dia akan meraih ampunannya. Hanya dengan kita duduk, kemudian kita menyebut nama Allah, apa jawaban Allah? Labbaika wa sa'daika ya abdi. Tiap kali kita lagi merasa kalau kita ini banyak sekali dosa, kita duduk di atas sejadah, kemudian kita panggil namanya, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, labbaika wa sa'daika ya abdi wa li abdi masa'al. Kata Allah, kusambut panggilanmu, seruanmu, wahai hambaku, apa yang kau pinta akan kuberi. Ya Allah. Nanti kalau punya orang yang kamu sayang misalnya gitu, dia manggil, entah itu anak,
entah itu cucu, mungkin kalau di sini ada anak, ada cucu, mama, nenek dipanggil. Kita dipanggil begitu, kita buru-buru mau menyaut, mau menyambut seruan dia. Lalu kita tambah di baliknya, apa sayang? Pengen apa sayang? Terus dia ngucap, mau air, katakan. Mau air. Kalau kita yang lagi minta, orang yang kita cinta, yang kita sayang, baru minta air. Tahu-tahu mintanya yang mahal. Mama minta mobil. Gimana kira-kira? Mama minta mobil. Ente mikir nggak 2 kali? Mikir. Nih anak mintanya mobil. Kenapa kamu mikir? Karena bagimu mobil ada nilainya. Tapi kalau kamu mintanya sama Allah, bahkan dunia ini nggak sebanding dengan air. Katanya kalau dunia ini punya nilai di sisi Allah senilai sayap nyamuk, 1 helainya sayap nyamuk, maka Allah nggak bakal kasih seteguk air kepada orang kafir. Orang kafir nggak ada yang boleh minum di sini. Tapi ternyata nggak ada nilainya. Artinya apapun yang kamu minta, selagi itu yang kamu minta adalah di hadapan Allah, maka semua bagi Allah kecil baginya. Nggak ada artinya. Apa aja yang mau dipinta, labbaik wa sa'dik ya abdi wa li abdi masa'al. Kata kalau qasidah kan ada biasanya di qasidah Qad kafani ilmu rabbi. Tapi yang pakai Allah 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 malana maulan siwa Allah 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 malana maulan siwa Allah kullama nadaitu yahu qala ya abdi ana Allah. Setiap namanya dipanggil, jangan Rabb, jangan Allah, cuman manggil Yahu, wahai dia. Kullama nadaitu Yahu, qala, dia Allah akan menjawab, qala ya abdi, wahai hambaku, anallah, saya adalah Allah. Ente mau apa? Kamu pengen apa? Masya Allah. Dari hadis Nabi yang menyatakan bahwa seorang pendosa yang bertaubat, maka dia tidak punya dosa, kita menyadari betapa luas rahmat dan kasih sayang Allah kepada seorang hamba. Luasnya kasih sayang Allah akan maafnya kepada para pendosa. Luasnya kebaikan-kebaikan Allah kepada segenap para hamba. Maka dari sini kita faham, ya Allah, jika kita memiliki Tuhan, Zat yang maha bijaksana, maha rahmat, maha penuh kasih, maha penuh sayang, lantaran bagaimana kita sebagai seorang hambanya bersikap di hadapannya. Kalau kita ketemu ada orang segitu baiknya, kira-kira kita pantasnya di hadapan dia bagaimana? Kalau kita ketemu ada orang yang begitu, sudah kalau mau disebut baiknya udah gak ketolong. Kita susah dia ada. Kita kena masalah dia yang paling ada. Kita butuh dia yang selalu hadir di dalam menolong dan lain sebagainya. Bahkan tanpa kita butuh, kita minta, kita apapun, dia selalu datang sebagai pemberi hadiah untuk kita. Rasanya kalau ketemu dia gak punya muka kita ini di hadapannya. Dari banyaknya pemberian, luasnya kasih sayang, minta enggak tapi dikasih. Kamu sadar gak? Kadang-kadang kita itu sama Allah tuh sering begitu. Ada nikmat-nikmat yang kadang kita minta enggak tapi dikasih. Berharap lebih aja enggak tapi diberi. Masya Allah. Kita punya orang, misalnya kamu punya teman, tiap hari ketemu, kebetulan orang majelis, Masya Allah. Baik bukan main. Tiap ketemu nanya, ente kalau butuh apa-apa bilang. Kamu kalau perlu apa-apa ngomong, kata dia bilang. Kita gak pernah ngungkapin kesusahan kita, tapi dia selalu hadir menjadi orang yang nolongin kita. Nih,
buat ongkos. Padahal kita cerita gak punya duit, enggak. Cerita kalau kita lagi kepusingan, enggak. Tapi tahu-tahu dia datang sebagai orang yang nolong. Ini buat kamu. Ini untuk kamu. Buat terus dikasih. Sama orang yang kayak begini, kira-kira kamu gimana sikapnya? Enak gak kalau kita semena-mena? Ada telepon dari dia kita gak jawab. Ada chat dari dia kita gak jawab. Minimal kita punya perasaan gak enak. Iya apa enggak? Minimal kita punya perasaan gak enak, ada chat masuk atau ada telepon masuk, karena dia baik sama kita, mau gak mau kita baik sama dia. Mau gak mau? Mau tidak mau kita baik sama dia. Mau tidak mau kita jawab pesan dia. Mau tidak mau kita akan angkat telepon dia. Mau tidak mau. Karena apa? Karena dia baik. Pertanyaannya, Allah kurang baik apa sama kita? Kenapa kita nggak menjadi hamba yang mau tidak mau jadi baik untuk Allah? Mau tidak mau menjadi hamba yang pantas di mata Allah. Mau tidak mau menjadi hamba yang memang bersikap baik untuk Allah. Kenapa? Karena Allah sudah terlalu baik sama kita. Allah sudah terlalu rahmat dengan kita. Allah sudah terlalu ada, hadir untuk kita. Baik di saat kita gembira, apalagi di saat kita sedang terpuruk, Allah selalu ada untuk kita. Allah juga yang gak pernah menghalangi i'ta'uh, pemberiannya untuk kita. Selalu dikasih, selalu diberi. Apapun yang kita pinta, Allah selalu bagi, gak pernah enggak. Kenapa kita tidak menjadikan rahmatnya Allah, kebaikannya Allah, kasih sayang Allah yang begitu tulus kepada kita segenap hambanya, menjadikan kita sebagai seorang hamba, akhirnya mau tidak mau harus bersikap baik kepada Allah. Allah sudah baik sama saya, mana mungkin saya rela meninggalkan perintahnya. Allah sudah terlalu baik kepada saya, mana mungkin saya tidak mensyukuri nikmatnya. Ada sebuah kisah. Di zamannya Nabi Allah Musa alaihissalatu wassalam, seorang hamba ya, yang tiba-tiba didapati oleh Nabi Musa, bajunya compang-camping, berantakan, bahkan mungkin bisa dibilang tuh baju kalau kelepas saja tuh mohon maaf semua auratnya kebuka. Semua auratnya kebuka. Nabi Musa papasan sama dia. Terus tiba-tiba hamba ini ngomong sama Nabi Musa, "Ya Nabi Allah Musa, wahai Nabi Allah Musa, tolong katakan kepada Allah untuk membuat aku kaya, agar aku memiliki sesuatu. Aku selama ini berdoa, tapi Allah tak kunjung juga mengijabah doa-doaku." Dia ngomong gitu. Selama ini dia doa, tapi doanya enggak juga diijabah. Apa yang terjadi? Subhanallah, Nabi Musa bilang, nanti kalau datang waktunya saya bicara sama Allah, saya bakal omongin. Dia bakal omongin. Mic-nya kenapa dengung ya? Hah? Dengung mic-nya. Katanya, nanti kalau saya bicara sama Allah, akan saya sampaikan pesanmu ini, wahai fulan, kata Nabi Musa bilang. Subhanallah, gak lama dari Nabi Musa ketemu orang susah tadi, Nabi Musa ketemu ada orang kaya. Dikenal di masa itu, orang ini orang kaya. Ketemu, ya Nabi Allah Musa, dia bilang, wahai Nabi Allah Musa, tolong dong bilangin sama Allah untuk kurangin pemberiannya. Bingung gak? Yang tadi minta, yang ini bilang tolong kurangin pemberiannya, kata dia bilang. Allah ngasih saya udah kelewatan, udah kelebihan, sampai saya bingung ngelolanya bagaimana. Saya bingung mensyukurinya bagaimana. Orang selama ini pemberiannya gak pernah mutus. Bayangin, pemberiannya gak pernah mutus. Tolong bilangin dong, jangan terlalu berlebihan. Dia bilang begitu. Kata Nabi Musa bilang, nanti kalau saya ketemu Allah akan aku sampaikan kepada Allah perihal masalahmu ini. Datang waktu Nabi Musa mukalamah dengan Allah.
Nabi Musa sampaikan, ya Rab, hambamu fulan. Yang susah dulu nih, yang susah mengeluh. Katanya selama ini dia berdoa kepadamu, dia meminta engkau berikan dia rezeki, tetapi kau tak kunjung juga memberi dia. Kata Allah menjawab Nabi Musa, ya Musa, sampaikan kepada abdi, kepada hambaku itu, untuk bersyukur kepadaku. Syukur. Suruh dia syukur kepadaku. Kalau dia enggak syukur juga, baju yang sekarang nutup auratnya dia, bakal aku buka, kata Allah. Bakal aku buka auratnya. Ya Rab, ceritain yang kaya sekarang. Hambamu fulan, engkau lebih tahu tentang keadaannya. Dia memintamu untuk mengurangkan nikmatnya. Katanya kau terlalu berlebihan memberinya, sehingga membuat dia kebingungan bagaimana cara mengungkapkan syukur kepadamu, ya Rab. Kata Allah bilang, katakan kepada hambaku fulan, kurangin syukurnya. Kurangin syukurnya. Karena dengan berkurangnya syukur, berkurang juga pemberian, kata Allah bilang. Suruh kurangin syukur, maka akan kukurangi pemberianku. Khalas, ketemu lagi Nabi Musa di jalan dengan yang miskin. Pada saat Nabi Musa ketemu sama yang miskin lagi. Ya Nabi Allah Musa, hal kalam tarabbak. Wahai Nabi Allah Musa, ente sudah ngomong belum sama Allah Subhanahu wa taala? Dijawab sama Nabi Musa, udah. Apa jawaban Allah? Usykur rabbak. Katanya kamu disuruh syukur sama Allah. Jawaban si miskin, apa yang mau saya syukurin? Rumah nggak punya, uang nggak punya, mau makan pun susah. Kata dia bilang, Nabi Musa ingetin, kata Allah, bersyukurlah kamu kepada Allah. Kalau enggak, harta baju yang kamu pakai sekarang diambil sama Allah. Artinya dari sini kita paham ya, bahwa nikmat gak selalu tentang uang. Bahkan yang saat ini kau sedang pakai, yang kau kenakan, ini nikmat dari Allah. Yang memberikan kita sebuah pakaian, yang mana pakaian ini dapat menutupi kekurangan aurat kita yang ada di badan. Kita gak sadar mungkin. Kita selama ini pakai gamis, pakai baju, tapi begitu kita masukin tangan ke kantong, uang gak ada, waduh, gak punya apa-apa. Padahal baju itu sendiri yang kamu pakai adalah nikmat dari Allah. Tapi kita gak sadar. Apa jawabannya? Syukur sama baju. Kamu gak lihat baju saya? Kan bajunya compang-camping ceritanya. Ente gak lihat Musa baju saya kayak gimana? Dengan baju semacam ini saya disuruh syukur. Subhanallah, ja'arrih minallah. Sementaran Allah utus angin begitu kencang datang, melepas semua pakaian yang ada di badannya seketika itu juga. Makin semakin kita menggerutu, makin semakin kita mengeluh, makin semakin berkurang apa yang Allah beri kepada kita. Kan gitu. Orang susah, bukannya dia syukur, bukannya dia mendekat kepada Allah, malah dia protes sama Allah, malah dia menggerutu sama Allah. Allah bilang, kau tidak menyadari nikmat lainnya, fokusmu hanya nikmat yang kau inginkan saja, diambil sama Allah nikmatnya sebentar. Itu maha mampunya Allah. Allah maha mampu untuk melakukan segalanya yang ia kehendaki. Begitu ketemu sama yang kaya tadi, ketemu orang kaya. Wahai Nabi Allah Musa, hadkat kalam tarabbak, apa kamu udah ngomong sama Tuhanmu? Kata Nabi Allah Musa, udah. Oma jawabuh, apa jawaban Allah? Maka Nabi Allah Musa bilang, Allah berkata, kurangin syukurmu. Apa jawaban si kaya bilang? Kurangin syukur? Sementara aku diberi selama ini, aku merasa syukurku gak sampai-sampai akan nikmatnya. Syukurku gak seberapa atas nikmat yang Allah beri kepadaku. Aku disuruh kurangin syukur. Yang ada aku kebingungan bahwa selama ini syukurku aja kurang untuk Allah. Lalu kau minta mengurangi syukur? La wallah, katanya dia bilang, demi Allah gak akan pernah syukur ini aku kurangkan. Kenapa? Karena yang Allah telah berikan terlampau berlebihan. Masih ngomong lebih. Allah kasih lebih katanya. Allah kasih lebih. Kata Nabi Musa bilang, kalau begitu selamat menikmati pemberian Allah sebagai ganti orang yang bersyukur. Sebagai ganti orang yang bersyukur. Wah, kata. Lihat nikmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ibu dan rahmati Allah. Ya.
bahwa Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita berbagai macam nikmat, tapi ternyata kunci dari nikmat itu balasan yang mampu hanya bisa kita lakukan adalah syukurnya kita kepada Allah. Balasan yang hanya kita mampu berikan kepada Allah hanya bentuk syukurnya kita kepada Allah. Bentuk kita merasa ridha, merasa puas dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Bahwa itu adalah bentuk ungkapan syukur yang mungkin hanya sebatas itu yang bisa kita berikan kepada Allah. Falidzalik dibandingin dengan semua apa yang Allah kasih kepada kita, kita selaku sebagai seorang hamba, nggak bisa benar-benar membalas apa yang Allah berikan kepada kita. Ada seorang Nabiullah, dzukira fil kitab, seorang nabinya Allah. Dia ibadah sama Allah 50 tahun, 50 tahun ibadah. 50 tahun ibadah, tahu-tahu dia mendengar seruan. Allah berkata kepada malaikat, masukkan dia surga wahai malaikatku, dengan sebab aku telah mengampuni dosa-dosanya. Dia nanya, ya Rabb, saya nih 50 tahun ngasingin diri dari orang, hali dzunub, emang saya punya dosa? Yani dia berpikir 50 tahun selama ini dia hidup mengasingkan diri dari keramaian, malu dzunub, dia nggak punya dosa, dia nggak punya kesalahan, dia nggak punya sesuatu yang menurut dia menjadikan sebab mendatangkan ampunan. Apa emang saya ngapain? Dia nanya, 50 tahun nabat duka ya Rab, saya 50 tahun menyembahmu, beribadah kepadamu, tidak terkontaminasi dengan selain daripada engkau, nggak pernah ketemu orang, nggak pernah apa, terus tiba-tiba mau dimasukin surga karena Allah ampunin dosanya. Dia bertanya-tanya, emang saya ngerjain dosa apa? Akhirnya Allah utus malaikat, kata Allah bilang sentil uratnya. Sentil uratnya, kata malaikat, nyuruh malaikat sentil uratnya. Sama malaikat disentil uratnya. Wah, semalaman kesakitan nggak bisa tidur. Semalaman kesakitan nggak bisa tidur. Terganggu karena urat yang disentil sama malaikat tadi. Besok paginya dia bangun untuk sholat, untuk ibadah sama Allah. Kemudian dia bilang, ya Rabb, kenapa harus kau lakukan ini kepadaku? Kata dia bilang, apa salahku, apa dosaku, sehingga kau tega ibaratnya untuk menyentil uratku atau memperlakukan aku dengan perlakuanmu yang demikian itu. Maka Allah suruh malaikat jawab, kata Allah bilang, 50 tahun ente ibadah untuk ngegantiin satu nikmat uratnya Allah aja. 50 tahun ente ibadah mau ngegantiin ungkapan syukur atas satu urat yang Allah kasih, maka 50 tahun ibadahmu gak ada apa-apanya dari satu nikmat urat yang Allah kasih sama kita. Dan kita banyak dengar, bahkan nikmat mata kalau mau ditimbang dengan amalan kita nggak bisa. Urat yang ada di tubuh kita kalau kita mau gantikan dengan ibadah puluhan tahun kita nggak bisa. Maka sebetulnya kalau kita lihat apa sih yang sudah kita berikan kepada Allah sebagai kita seorang hamba di hadapannya, maka kita sadar bahwa kita nggak ada dari satu pun dari kita yang mampu membalasnya, yang mampu menggantikan akan nikmatnya. Nggak ada yang bisa, nggak ada yang akan pernah bisa. Lalu apa yang bisa kita berikan? Kita hanya bisa mengapresiasikan akan semua yang Allah berikan kepada kita dengan bentuk ketaatan kita kepadanya. Taatan kita kepada Allah. Sikap baik kita di hadapan Allah. Menjadi hamba yang taat di atas buminya Allah. Pada saat Nabi Muhammad menjelang ajalnya, bumi ini semuanya pada ngomong, ya Rabb, untuk apa kami ada di sini? Sementara sudah tidak ada lagi nabi yang menginjak kami. Buat apa? Kata bumi bilang. Buat apa kau tetap adakan kami sementara tidak ada lagi nabi yang menginjak tanah ini? Tanah ini semua pada protes. Tapi dijawab oleh Allah, wahai bumi, sabar. Di atasmu masih ada ulama yang menginjak kamu. Ada ulama yang injak kamu. Jadi
Ulama menjadi sebab bumi ini enggak menenggelamkan manusianya. Bumi ini tidak menelankan isi penghuninya. Ulama menjadi sebab. Kenapa? Kalau diukur sama model-model kelas kita, model-model kayak kita, bumi itu udah gerah ngelihat kita. Bumi udah gak betah ngelihat kita. Itu laut yang isinya, mohon maaf, orang yang pakai bikini. Laut sehari 7 kali izin sama Allah. Ya Rab, boleh gak saya gulung dia? 7 kali, kata Allah, jangan. Sabar. Itu yang pada berdiri, pada tiduran di pasir, yang pada buka auratnya, laut kesel ngelihatnya. Kata laut bilang, boleh gak saya gulung? Allah bilang, jangan. Bumi tiap kali ada orang yang mohon maaf pakai aurat terbuka, jalan di atasnya, bumi bilang, ya Rab, boleh gak saya telan dia? Allah bilang, jangan, ada waktunya nanti. Apa bumi bilang? Kalau ente masuk nanti ke liang lahat, habis kamu. Digituin sama bumi. Habis kamu, kata bumi bilang. Dari bentuk pembangkangan atau sikap kita, sopan santun kita di hadapan buminya Allah, bumi aja gak nerima. Tapi Allah masih terima. Sikap buruk kita yang selalu diganti sama Allah dengan kebaikan, Allah terima. Oleh karena itu para ulama menganggap kita ini gak bisa balas Allah. Kita gak mungkin bisa membalas Allah. Ini Allah. Kita gak bisa balas Allah. Gak akan pernah bisa. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Kita hanya bisa menjadi hamba yang diminta sama Allah. Di antara hamba yang diminta sama Allah atau hamba yang dianggap hamba oleh Allah. Kita bilang hamba yang dianggap hamba sama Allah. Allah katakan di dalam firman-Nya, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba-hambanya Rahman itu dikasih ciri-cirinya sama Allah. Alladzina yamshuna 'alal ardi haunan. Hamba Ar-Rahman berarti yang dianggap nih sama Allah. Mereka yang berjalan di bumi, di atas muka bumi ini haunan. Jalan haunan itu apa? Jalannya pelan-pelan, jalannya penuh dengan kerendahan hati. Jalannya tidak merasa seolah bumi ini milik dia, bumi ini punya dia, kekuasaan milik dia. Enggak, dia jalan di bumi haunan, pelan. Tidak ada kesombongan, tidak ada keangkuhan, tidak ada ketergesaan dari jalannya. Semuanya pelan-pelan. Kenapa? Dia sadar kalau dia ada di bumi karena siapa? Dia lahir di bumi atas izin siapa? Maka dia jalan di atas muka bumi ini. Orang-orang itu berjalan dengan penuh kesadaran bahwa dia adalah seorang hamba. Coba, kita pernah gak berjalan jalannya seorang hamba? Bahwa kita nih hamba. Gak peduli kita naik tunggangan apa, gak peduli kita naik apa, gak peduli kita berjalan dengan apa, gak peduli. Yang hanya perlu kau pedulikan, kita hamba. Yang berjalan di atas bumi Allah, di bawah langitnya Allah. Haunan wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Itu hamba-hambanya Allah, katanya kalau berjalan di atas bumi dengan haun, rendah hati, dengan kesadaran penuh bahwa dia seorang hamba. Kalau diajak ngomong sama orang jahil, diajak ngomong sama orang bodoh. Orang bodoh ini siapa? Semuanya. Semua orang yang berarti bertentangan dengan Allah, bertentangan dengan Rasulullah. Walaupun dia cerminannya muslimah, tapi mohon maaf, ternyata dia suka melakukan perbuatan yang melanggar, perbuatan yang tidak dibenarkan. Diajak ngomong, udah tahu belum kabarnya si fulan, misal contohnya. Udah tahu belum beritanya si ini? Udah tahu belum tentang fulan? Udah tahu belum? Atau mungkin dia ngajak ngomong,
tapi ngajak ngomongnya udah jelas-jelas tahu mau ngejelekin orang, mau ngatain orang, mau jatain. Hadza khitabul jahil. Ini diajak ngomong sama siapa? Orang bodoh. Yang kiranya kamu dengan duduk di sana, kamu akan adalah bicarain orang. Sementara kita tahu dari ngomongin orang tuh bisa jadi dampaknya hati kita jadi kotor, hati kita jadi rusak, hati kita jadi nggak benar. Kita udah tahu. Semuanya kita udah paham. Apa yang harus kita sikapi dengan mereka? Allah katakan, hamba, kalau ente benar hamba, begitu ketemu sama yang model-model kayak mereka-mereka orang, kau akan memutuskan satu sikap. Galu salama. Aneh gak ikut-ikut. Maafin, aneh punya banyak kerjaan. Maafin untuk kali ini gak hadir dulu. Maafin untuk kali ini aneh gak mau tahu. Maafin untuk kali ini gak mau tahu. Makanya paling enak kalau ketemu sama teman-teman itu yang diomongin dirinya sendiri aja. Ceritain dia, ceritain dirinya dia, ceritain kabarnya dia. Yang perlu dijaga jangan sampai di balik cerita ada unsur ngebuka aib. Baik diri sendiri maupun aib orang lain. Karena ngebuka aib sendiri, misal contoh, gak sengaja semalam sholat subuh telat. Bangun subuh tadi pagi telat. Subhanallah, begitu kebangun, tahu-tahu nih hari ketemu, cerita. Ya Allah, tadi semalam tidur pules banget, sampai sholat subuh kelewat. Berarti kebuka bahwa pagi ini kamu kelewat sholat subuh. Apakah itu boleh? Hukumnya boleh, tapi kata ulama, saat kamu ngungkapin adanya satu kesalahan yang kamu perbuat, hukumnya makruh. Ente ngomongin ente gak sholat subuh, itu makruh. Kok sampai makruh Ustazah? Iya, karena kamu tuh gak tahu ya, bahwa kamu tuh gak sholat subuh. Kalau kamu gak ungkap, gak ada orang yang tahu, itu kan karena Allah yang mau tutupin. Orang taunya kamu sholat. Kenapa harus kamu buka? Nah hebatnya zaman sekarang, zaman sudah berubah. Kadang-kadang ngomongin orang, ngomongin dirinya sendiri bermaksiat, gak malu. Bahkan di sosial medianya dipajang. Dia yang lagi bermaksiat berani pajang. Bahkan berani dipost. Nah unzubillah min dzalik. Ini orang-orang yang gak tahu nikmatnya satar. Nikmatnya Allah ngejaga aib yang selama ini dijaga sama Allah. Biar gak ada orang lain yang lihat kalau kamu itu punya cacat. Kalau kamu tuh punya aib. Kalau kamu tuh punya dosa. Kalau kamu tuh punya kekurangan. Kenapa? Karena ternyata di zaman dahulu. Zaman dulu. Katanya kalau ada orang yang habis ngelakuin dosa. Pagi-pagi di jidatnya ketulis. Hadza zaniyah. Ini orang semalam habis zina. Tapi umatnya Nabi Muhammad ditutup. Gak ada yang nempel di jidat kita. Hadza sarigah, ini orang maling. Semalam habis maling, kemarin habis maling. Ini ghibah, kemarin habis ngomongin orang. Ditulis dosanya di jidatnya. Hilang dengan taubatnya. Kalau dia taubat benar-benar baru dihilangin sama Allah SWT. Tapi umatnya Nabi Muhammad enggak. Allah justru tutup. Kapan kebuka? Kita yang ngomong. Kita yang buka. Kita yang beberin sendiri kejelekan kita, keburukan kita. Na'udzubillah min dzalik. Padahal kasih sayang dan luas rahmat Allah begitu luar biasa. Ini baru Allah kepada kita, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka kalau kita ditanya gimana caranya kita mantesin diri sama Allah? Mantesin diri sama Allah cuman dengan apa? Menjelma menjadi seorang hamba yang berusaha menerapkan semua perintah dan menjauhi semua larangannya. Karena kalau dari sisi syukur, seberapa banyak pun ungkapan syukurmu, kau tak akan pernah mampu membalas dari semua baiknya. Semua kasih sayangnya, semua kemurahannya, gak bisa. Itulah Nabi SAW, jelas gak ada dosa, jelas gak punya kesalahan,
Bahkan Nabi yang mencerminkan dan menjadi contoh kepada kita semua. Apa itu bentuk kepatuhan? Nabi di saat ditemukan oleh Sayyidah Aisyah, setiap malam beliau gak pernah lewat dari bangun malam. Tetapi bukan hanya bangun malam, tapi beliau jadikan bangun malam adalah momentumnya beliau betul-betul beribadah kepada Allah dengan penuh kekhusyuan. Momentum di mana betul-betul beliau beribadah kepada Allah dengan penuh apa? Dengan penuh penghayatan serta penghambaan. Sampai Sayyidah Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, bukankah dosa-dosamu telah Allah ampuni, yang lalu maupun yang akan datang? Apa sebab kau sampai sholat kakimu bengkak, air matamu bercucuran dengan deras?" Jawaban Rasulullah singkat, "Wahai Aisyah, afalam akun abdan syakur? Mak saya gak boleh jadi hamba bersyukur?" Rasulullah menjadi hamba yang bersyukur sehingga beliau menambahkan ketaatannya kepada Allah lebih. Kalau kita kadang-kadang, mohon maaf, habis dapat nikmat. Contoh kalau pemain bola, masuk gawang, gol, sujud di tempat. Kamu kira syukur hanya sujud? Kalau dia artis, kontestan penyanyi, tahu-tahu dia masuk atau dia menang, sujud. Kamu kira ungkapan syukur itu sujud? Saat kau dapat nikmat kau sujud baru itu syukur? Tidak. Tapi syukur yang sebenarnya adalah kamu jadi hamba dulu. Kau jalanin dulu perintah. Kau jauhi larangan. Lalu kau tambah ketaatanmu kepadanya sebagai bentuk ungkapan rasa syukurmu kepadanya. Makanya ulama ada yang sampai sholat sehari 1000 rakaat. Ada yang puasa gak ada bukanya. Ada yang sedekah gak nanggung-nanggung sedekahnya. Pada saat mereka semua ditanya, boleh jadi dosanya gak seberapa, tetapi mereka hanya fokus pada apa? Saya ingin Allah lihat. Saya ingin Allah pandang. Di saat Allah lihat dan Allah mandang saya, Allah selalu dapati saya dalam keadaan taat kepadanya. Seorang Syekh Abu Bakar bin Salim, Syekh Abu Bakar bin Salim, tiap malam kelilingan dari kota Inat menuju Lisik, ngapain? Isiin air masjid untuk dipakai orang tahajud tiap malam. Orang nggak ada yang tahu. Beliau sholat rakaat-rakaat di setiap masjid sampai sholatnya nggak kehitung lagi berapa rakaat setiap malamnya. Walakin itu ibadah malam. Tapi beliau melebihkan satu lagi yang nggak pernah dilakukan. Bahkan kalau ditanya, Rasulullah pun tidak mengajarkan untuk seperti ini. Tetapi beliau ingin melakukan sesuatu yang lebih. Apa perbuatannya? Duduk tasyahud akhir tiap kali duduk. Tiap kali duduk tasyahud akhir. Mau ngajar, mau ketemu tamu, sampai berapa kali ketiduran, duduk kakinya tasyahud akhir. Sampai beliau dikatakan ketidurannya itu bukan tidur kayak kita tidur. Tidur, posisinya tidur, lagi duduk. Tidur. Tapi kakinya tetap tasyahud akhir. Ditanya sama orang, kenapa kau begitu? Kenapa kau begitu wahai imam? Jawabannya sederhana. Apa jawabannya? Aku ingin setiap kali Allah melihatku, aku dalam keadaan posisi duduk di antara dua sujud. Duduk tahiyat akhir. Alasannya apa? Karena saya tahu pandangan Allah gak pernah luput kepada hamba, bukan hanya di waktu sholat, tapi setiap waktu yang terlewat. Allah selalu mengawasi kita di mana tempat. Jadi karena atas dasar Allah selalu ngawasin kita, saya mau setiap kali Allah ngelihat, Allah selalu ngelihat saya dalam keadaan posisi seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada Syekh Abu Bakar bin Salim. Dan masih banyak lagi para wali-walinya Allah yang sampai itu syukur. Kadang kalau kita udah sholat, udah ngaji, kurang apa? Udah sholat, udah ngaji, udah sedekah, emang kurang?
Kamu mau bicara kurang, bagaimana mau kamu tanya kurang? Ya emang gak akan pernah cukup. Maka pertanyaan kurang itu gak pantas keluar dari kita seorang hamba. Ini baru Allah. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala melihat kita dari segala sisinya, tetapi ternyata Nabi SAW memberitahukan kepada kita bahwa tempat di mana Allah tidak pernah luput memandang hambanya, dan yang menjadi pusat perhatian pandangan Allah kepada hambanya adalah hatinya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum wa innamallaha yanzur ila qulubikum wa niyyatikum. Allah enggak pernah mau lihat luar kita. Kata Nabi bilang, Allah enggak fokus sama penampilan kita. Itu mah pandangan yang keberapa. Tapi yang pertama difokuskan sama Allah adalah bagaimana hati kita. Hati kita. Coba sambil kita merenung, sambil kita tanya sama diri kita. Ada apa di hati kita? Isinya apa aja? Sifat apa yang kira-kira selama ini ada di dalamnya? Dan coba kamu bayangkan, jika ternyata di dalam hati kita ada sombong. Pernahkah kau bayangkan jikalau Allah sedang melihat lalu yang Allah dapati ada sombong di sana? Atau mungkin bukan sombong, tapi katakanlah sifat benci, dengki, iri, hasud, gak suka. Ini semua ada di sini. Sifat ini semua seolah menetap di sini. Lalu kau bayangkan, saat ini Allah sedang melihatmu. Dan saat Allah melihatmu, ternyata yang didapati iri di sana, dengki di sana, hasud di sana, melebihi rahmat, melebihi kasih sayang, melebihi yang lain-lainnya. Bahwa hati umpamanya seperti sebuah ruangan. Saat ruangan itu tertata dengan indah, maka yang hanya kau dapati di sana keindahan. Saat kita melihat satu ruangan dihiasi dengan bunga, dihiasi dengan kebersihan, dihiasi dengan penataan yang sempurna, kau akan enak melihatnya. Betul begitu? Betul kan? Punya kamar, semuanya ada. Tapi coba bayangkan, ini panggung yang sudah tertata dengan bunga yang sempurna. Tahu-tahu coba taruh gerobak sampah di dalam situ. Coba kau letak sampah di situ. Enak gak dilihat kira-kira? Jangan saya berdiri di sini, tadi ada bunga menghalangi. Kamu enak gak jadi ngelihat saya? Segala sesuatu seolah yang tidak sesuai menjadi tidak enak dipandang. Dan berapa banyak hati kita ini diisi dengan hal yang tidak sesuai. Dan membuat seolah Allah memandang kita pun menjadi tidak enak dipandang. Sementara ini yang paling perlu kita kejar. Pandangan Allah kepada hati kita, karena barang siapa di antara kita yang dipandang sama Allah hatinya, maka dikatakan lam yu'adzibhu abada. Sekali aja Allah ngelirik hati kita, maka kita akan menjadi seorang hamba yang akan dituntun, dibimbing, dan kita gak akan pernah merasakan siksaan murkanya selama-lamanya. Kalau apa? Kalau Allah udah pandang kita, Allah udah lirik hati kita. Masalahnya udah pantas dilirik atau belum? Udah enak dipandang atau belum? Dan apa yang enak dan pantas dipandang oleh Allah itu pun pastinya akan menjadi hal yang enak dan yang pantas dipandang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kamu ingin mencari pandangan Allah, ketahuilah bahwa yang pertama yang akan Allah lirik di dalam hatimu, adakah kekasihnya di sana? Contoh nih Bu, ibu punya anak, anak ibu sayang. Bahkan kalau dibilang anak yang paling ibu sayang. Satu waktu ibu datang ke rumah orang, rumahnya sederhana, biasa-biasa, tapi tiba-tiba foto anak ibu dipajang. Ibu girang apa kagak?
Foto anak ibu dipajang, waktu ditanya, kamu kenapa majang foto anak saya? Enggak apa-apa, saya seneng. Saya suka, soalnya saya sayang. Ibu lupa tuh sama rumahnya yang gak enak. Gara-gara ibu ngelihat ada foto anak ibu di sana. Pulang berbunga-bunga. Itu orang ngehargain anaknya. Rumah itu diisi dengan sesuatu yang berharga di pandangannya. Itu sofanya yang robek. Rumahnya yang gelap mungkin. Karena lampu yang tidak begitu ada pencahayaannya dan lain sebagainya. Terlupa hanya gara-gara ada satu foto. Saya ingat guru saya Baba Nur. Baba Nur cinta banget sama ayahnya Habib Muhammad Al-Haddad. Kalau ke rumah orang, tahu-tahu rumah orang itu ada fotonya Habib Muhammad Al-Haddad, itu sumringah. Walidi ditunjukin berkali-kali foto, sawiru. Kata beliau, fotoin. Kasih foto. Itu sesuatu lebih untuknya. Ada foto ayahnya di situ. Itu bisa disebut-sebut, sawiru, ambil fotonya, ambil. Kalau ada dekorasi panggung kemudian menyertakan foto ayahnya di situ, wah, sawiru, ambil, foto. Saking senangnya dia. Sama apa? Sama ada muka abahnya di situ. Baru muka abahnya. Karena beliau cinta banget sama ayahnya. Saya perhatiin melebihi kalau beliau melihat foto suaminya Habib Umar. Iya. Kita kalau di mana-mana kan foto Habib Umar, udah biasa dia. Enggak gimana, tapi begitu ngelihat foto ayahnya, wah, sumringahnya, sawiru, ambil foto, senyum, girang, bahagia. Kenapa? Karena mungkin ayahnya adalah seseorang yang memiliki kedudukan lebih di hatinya. Dan siapa yang memiliki kedudukan lebih di sisi Allah melebihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita masih punya sifat-sifat yang enggak terpuji, masih punya sifat-sifat yang enggak baik, masih punya sifat-sifat buruk. Barangkali keburukan-keburukan sifat itu dengan kau meletakkan Nabi di hati, kau menghadirkan Nabi di hati, kau taruh Nabi di hati, menyebabkan Allah tidak peduli kepada yang lainnya, melainkan yang hanya Allah lihat, di hatimu ada Nabi. Di hatimu ada Nabi. Di saat Allah melihat hati kita, ternyata di sana ada dengki, ada emosi, ada benci, ada iri. Allah temukan semua ada. Tetapi tiba-tiba di sela itu semua, Allah temukan juga di hatimu ada Nabi. Kau mulai mencintainya. Kau mulai ingin tahu tentangnya. Kau ingin mulai mengingat-ingat akhlaknya. Kau mulai ingin mencontoh budi pekertinya. Dari sekian banyak kekurangan yang kita punya, tapi Allah lihat di hatimu ada kekasihnya. Maka itu akan apa? Menjadi sebab paling utama Allah mengabaikan semua kekuranganmu hanya karena berkat ada kekasihnya di hatimu. Pada saat kita memantaskan diri kita di hadapan Allah, seketika itu juga kau sedang berusaha memantaskan dirimu di hadapan Rasulullah. Saat itu juga kau sedang memantaskan dirimu di hadapan kekasihnya Allah. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah dengan apa? Dengan alasan bahwasanya ingin menyempurnakan kita punya akidah, menyempurnakan kita punya akhlak. Untuk apa? Untuk membuat kita pantas di mata Allah. Bukan begitu? Nabi di akhirat dengan bangganya akan berkata kepada segenap para nabi-nabi yang lainnya, hadza ummati. Katanya ini adalah umatku. Umat yang bagaimana yang akan dibanggakan oleh Nabi? Umat yang tentunya layak dipandang oleh Allah di mata Nabi. Umat-umat itulah yang akan dipandang. Umat-umat itulah yang akan disodorkan. Umat-umat itulah yang akan dipilih menjadi umat kebanggaan. Maka jikalau kita ingin melakukan itu semua, kuncinya ada pada apa? Bagaimana kita memantaskan diri di dalam ketaatan kita kepada Allah. Dan kita pun sebisa mungkin menjauhkan diri,
berada pada tempat, pada perbuatan yang kita sama-sama tahu bahwa itu adalah tempat ataupun perbuatan yang tidak disukai oleh Allah. Tempat yang gak disukain sama Allah. Maka dengan itu semua kita punya hati akan dipandang. Dari hati Allah akan pandang lahiriah kita. Dari hati Allah akan lihat bagaimana kita. Dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, Al-Imamul Haddad dalam sebuah kitabnya Tathbitul Fuad, beliau kata hati tempat nazar Rabb, katanya. Hati ini tempat pandangan Allah. Hati juga tempat tumpahan rahmatnya Allah. Jadi pandang Allah, kalau kucurin rahmat, Allah nggak kucurin di kepala, Allah nggak kucurin di kaki, Allah nggak kucurin di badan. Lalu Allah kucurin rahmat itu di mana? Di hati. Rahmat itu diguyur di hati. Makanya saat kita hadir di majelis ilmu, kita ngerasa hati kita sejuk. Saat kita hadir di maulid, hati kita sejuk. Saat kita hadir di tempat kebaikan, hati kita sejuk. Itu yang lagi disiramin rahmatnya Allah di dalam hati. Maka Imam Haddad memberikan perumpamaan layaknya sebuah gelas, kata Imam Haddad, hati ini. Jikalau hati ini bersih seperti sebuah gelas yang bersih, maka saat Allah tuang di dalamnya rahmat, maka isinya jernih, isinya bersih. Namun jika ternyata hati ini kotor, gelas ini kotor, kebayang gelas kotor? Nah, gelas ini kotor. Bayangin di gelas ini ada bekas kopi. Bukan hanya itu, bayangin di gelas ini ada bekas coklat misal. Bayangin di gelas ini ya, ada bekas kotoran-kotoran lainnya. Bayangin, kemudian disiram air di dalamnya. Maka warna airnya kan seperti apa? Campur aduk, keruh. Bagaimana kalau di dalam gelas ini ternyata ada bekas cuka? Sementara rahmat Allah diumpamakan seperti air madu atau sebuah madu. Kotor kemudian dituang madu. Karena ada cukanya. Madunya jadi apa? Rusak. Madunya jadi rusak. Tapi ayo kita kasih ilustrasinya kotor. Cuka, dekil, debu, apapun itu kotoran yang ada ya. Tapi ayo siram dia air terus. Kucurin dia air terus. Lama-lama yang kotor akan naik ke permukaannya. Ya biasanya Bu, orang kalau hadir majelis ilmu, kan tadinya sifatnya pemarah, tadinya wataknya keras, tadinya emosi, tadinya nggak bisa kesenggol, tadinya apa? Dia akan naik dulu ke permukaan. Naik di permukaan seperti apa? Karena masuknya rahmat, sifat ini akan naik ke permukaan. Hadir pengajian disenggol dikit, naik dulu kan? Tapi nanti kebuang. Bisa sabar nggak? Bisa tahan nggak? Bisa kuat nggak? Nanti kebuang. Lalu diganti dengan apa? Yang bersih. Yang bersih. Yang bersih. Sering hadir, sering ngaji, sering maulid, hadir, gelasnya menjadi bersih. Kuncinya cuman apa? Jangan dikotori lagi. Jikalau kau kotori lagi, segera kau bersihkan lagi. Dengan apa cara membersihkan? At-taib minadz-dzambi kama la dzambalah. Sadari kekuranganmu, sadari dosa-dosamu, kembali kepada Allah dengan bertobat di hadapannya, meminta ampun kepada Allah atas semua kekurangan-kekurangan kita. Adapun Nabi Muhammad SAW, ya Allah, Allah dengan keluasan kasih sayang dan rahmatnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus kepada Allah dengan menyebarkan rahmat dan kasih sayangnya Allah untuk kita. Bu, Nabi lebih enggak lihat lagi akan kekurangan kita. Bahkan Nabi enggak tahu dosa apa yang bakal kita lakuin, bukan? Tapi Nabi sudah lebih dulu menangis di hadapan Allah untuk ampunin dosa kita.
Maksiat apa yang mau kita lakuin Nabi bahkan gak tahu. Sebejat apa kita di dalam melanggar aturan Allah, Nabi mungkin gak tahu. Setiap kali yang kita lakukan disodorkan ke hadapan Nabi di setiap hari Senin dan Kamisnya. Tiap kali kita berbuat kebaikan disodorin, keburukan disodorin, Nabi lihat. Tapi apa yang Nabi lakukan? Gak pernah sekalipun diingat. Yang hanya keluar dari lisannya, Allahumma ghafirli ummati. Ya Rab, ampunin dosa umatku. Ya Rab, ampunin dosa umatku. Ya Rab, ampunin dosa umatku. Di mahsyar, Nabi gak tanyain dosa kita satu-satu. Nabi bahkan gak tanyain maksiat apa yang udah kita buat satu-satu. Enggak. Hanya karena kita datang kepadanya, Nabi gak mikir panjang, beliau langsung sujud di hadapan Allah. Di bawah naungan arsy-Nya Allah. Mengadah, berdoa, memohon, meminta. Sampai Allah berkata, irfa' ra'sak, sal tu'ta ishfa' tushaffa. Wahai Muhammad, angkat kepalamu, minta yang kau ingin pinta, berikan syafaat kepada siapapun yang ingin kau syafaati. Nabi bahkan lebih gak mau tahu lagi tentang dosa kita. Dikatakan pada saat Nabi menangis di hadapan Allah untuk meminta ampun kepada Allah akan dosa daripada umatnya. Nabi menangis terkait keadaan daripada umatnya. Allah kemudian mengutus malaikat Jibril. Seraya berkata, wahai Jibril, tanyakan kepada Muhammad. Urusan umatnya mau aku serahkan kepadanya. Biar dia yang tentuin, dia yang atur, dia yang pilih. Terserah umatnya mau diapain aja. Allah mau serahin urusan kita sama Nabi langsung. Ambil, urus. Siapa yang mau dimasukin surga, siapa yang mau ditolong, siapa yang mau dimasukin neraka, ambil, urus sendiri. Kata Allah, Allah gak mau ikut campur, engkau yang urus semuanya. Dari saking Nabi begitu pedulinya sama kita. Ditawarin nama Allah, ambil, terserah. Hatta semuanya kau ingin masukin ke dalam surga, masukin. Allah bilang, saya redo asal kau redo, wahai Muhammad. Begitu malaikat Jibril turun nanya, wahai Muhammad, Allah bertanya, apakah kau mau setiap urusan umat diserahkan kepadamu? Kau yang atur, kau yang urus, kau yang mau masukin surga, kau yang mau halangi, kau yang mau apa, terserah. Ambil, urus. Nabi diam. Kemudian Nabi jawab, tidak wahai Jibril. Enggak. Jangan aku. Kuserahkan urusan umatku tetap kepada Allah. Biar Allah yang urus. Karena rasa cinta di hatiku untuk umat datangnya dari Allah. Kalau bukan Allah yang menanamkan rasa cinta ini, maka aku gak punya cinta seluas ini kepada umatku. Jikalau aku sebagai hamba Allah, cinta kepada umat seluas ini, bagaimana Allah kepada hamba-hambanya? Tidak, kuserahkan urusan umatku kepada Allah. Allah lebih tidak tega melihat mereka terjeblos ke dalam jurang neraka ketimbang aku, nabinya. Subhanallah. Luasnya rahmat Allah, luasnya rahmatnya Rasulullah. Kita adalah orang-orang yang dirahmati itu, maka sama-sama kita pantesin diri kita di hadapan Allah, di hadapan Rasulullah, dengan kita berusaha memantaskan diri dalam taat kepadanya, memantaskan diri kita dalam menjauhi segala maksiat kepadanya, segala aturan yang melanggar dari ketetapannya. Mudah-mudahan Allah tuntun kita semua, Allah bimbing kita semua, Allah jadikan kita dan catatkan kita semua sebagai hamba-hambanya ya Allah, yang akan mendapat syafaatnya Rasulullah, yang akan mendapatkan ampunan dan rahmatnya Allah. Kita semua dikumpulkan di tempat yang terbaik di sana, di bawah naungan arsy-Nya Allah, bersama di bawah benderanya Rasulullah. Allah berikan kepada kita semua kesempatan dapat meminum telaganya Nabi Muhammad. Allah berikan kita semua kesempatan ya Rabb dapat menikmati, melintasi jembatan sirat bersama Nabi Muhammad.
Allah berikan kepada kita semua kenikmatan serta kesempatan agar kita bisa memasuki surga yang dihadirkan Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Allah hapus semua salah silap kita, dosa mata kita, dosa telinga kita, dosa lisan kita, dan terutama dosa yang ada di hati kita semua. Ya Rab, jangan lihat kekurangan kami. Ya Rab, jangan lihat dosa-dosa kami. Ya Rab, jangan lihat semua salah silap kami. Namun lihatlah ya Rab, di hati kami punya setitik cinta untuk Nabi kami. Di hati kami punya setitik cinta kepada kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ya Rab, tolong dengan setitik cinta yang kami punya ini, terima semua amal ibadah kami ya Rab. Terima semua bukti cinta kami ya Rab. Besarkan rasa cinta kami kepadamu, besarkan rasa cinta kami kepada nabimu, besarkan rasa cinta kami kepada agamamu, besarkan rasa cinta di hati kami kepada syariatmu ya Rab. Bila kau ingin cabut nyawa kami semua, ambil kami dalam keadaan husnul khatimah, ambil kami dalam keadaan iman, ambil kami dalam keadaan Islam ya Rab. Pertahankan iman Islam ini di dalam hati kami ya Rab, dan pertahankan syariat Nabi kami di dalam kehidupan kami ya Rab. Jangan kau ambil kami kecuali kau ambil kami dalam keadaan yang kau paling ridhai ya Rab. Ambil kami sementara lisan kami berucap dengan dua kalimat syahadat, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rab, pandang kami dengan pandangan rahmat-Mu. Ya Rab, pandang kami dengan pandangan kasih sayang-Mu. Ya Rab, pandang kami dengan pandangan pengampunan-Mu. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar ya rabb wa adkhilnal jannah ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.